Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Misukmana dari kelompok 4. Kelompok kami membahas tentang jenis-jenis penelitian kualitatif. Salah satunya yang akan kami bahas di sini ada 4 macam jenis penelitian. Yang pertama ada fenomenologi, yang kedua ada grounded theory, yang ketiga ada studi sejarah, dan yang keempat ada etnografi. Saya akan mencoba menjelaskan tentang fenomenologi dan grounded theory. Dalam fenomenologi, secara harfiah berasal dari kata pahainomenon dari bahasa Yunani yang berarti gejala atau sesuatu yang menampakkan diri. Metode penelitian kualitatif yang diaplikasikan mengungkap kesamaan makna dari sebuah konsep atau fenomena yang menjadi pengalaman hidup sekelompok individu. Dalam fenomenologi ini terdapat ciri-ciri yang melingkupi. Yang pertama mengacu pada kenyataan, yang kedua memahami arti peristiwa dan keterkaitannya dengan orang-orang yang berada dalam situasi tertentu, yang ketiga memulai dengan diam. Salah satu contoh penelitian dengan pendekatan fenomenologi adalah penelitian bagi para pengidap HIV atau AIDS yang berjudul Karena Hidup Harus Terus Berjalan. Selanjutnya ada penelitian grounded theory. Penggagas grounded theory dalam ahli sosiologi Barney Glaser pada tahun 1967. Penelitian ini adalah sebuah pendekatan di mana data lapangan menjadi sumber formulasi teori. Dalam tujuan grounded theory ini adalah teoritisasi data. Selanjutnya ada karakteristik penelitian grounded theory menurut Kraswell. Di sini karakteristiknya terdapat 6. Yang pertama, process approach, theoretical sampling, yang ketiga constant comparative data analysis, yang keempat accord kategori, yang kelima teori generalization, yang terakhir adalah memo. Mohon maaf, dalam penulisan PPT ada kesalahan, yaitu seharusnya memo bukan accord kategori. Salah satu contoh penelitian dengan pendekatan grounded theory adalah buku yang berjudul Segi-segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh. Hasil-hasil penelitian dengan metode grounded research. Selanjutnya ada penelitian berdasarkan studi sejarah. Dan yang terakhir ada etnografi. Untuk dua jenis penelitian ini akan dijelaskan oleh teman saya Elita Savero dan Cindy Octaviani. Saya Cindy, di sini saya akan menjelaskan tentang studi sejarah atau historical research. Sejarawan Inggris E.H. Carr dalam Gall Handbook 2007 telah menjawab pertanyaan what is history atau apa itu sejarah. Menurut Carr, sejarah adalah suatu proses interaksi yang terus-menerus antara sejarawan dan fakta yang ada merupakan dialog tidak berujung antara masa lalu dan masa sekarang. Artinya, sejarah adalah pengetahuan yang tepat terhadap apa yang telah terjadi. Secara umum, metode penelitian sejarah merupakan seperangkat aturan-aturan, prinsip-prinsip yang sistematis, mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis, dan menyajikan sistematik dalam bentuk tulisan. Tujuannya adalah untuk memahami masa lalu dan mencoba memahami masa kini atas dasar peristiwa atau perkembangan di masa lampau. Selanjutnya, terdapat 2 tahap dalam penelitian sejarah. Pertama, yang harus dilakukan adalah menentukan topik penelitian dengan tujuan agar dalam melakukan pencarian sumber-sumber sejarah dapat terarah dan tepat sasaran. Diperoleh dengan cara membaca, melihat bibliografi, mencari dalam ensiklopedia, dan lain-lain. Pemilihan topik penelitian dapat didasarkan pada kriteria-kriteria dalam topik sejarah. Yang pertama itu dianggap penting dari sudut sosial, maksudnya bernilai. Peristiwa sejarah yang diungkap tersebut harus bersikap unik, kekal, abadi. Lalu harus orisinal. Nah, keaslian, keorisinalitasan peristiwa sejarah yang diungkap hendaknya berupa upaya pembuktian baru atau ada pandangan baru akibat munculnya teori dan metode baru. Lalu yang ketiga, praktis dan efisien. Peristiwa sejarah yang diungkap harus terjangkau dalam mencari sumbernya dan mempunyai hubungan yang erat dengan peristiwa itu. Yang keempat, terdapat kesatuan tema.
Maksudnya kesatuan ini adalah unsur-unsur yang dijadikan bahan penelitian itu mempunyai satu kesatuan ide. Lalu tahap penelitian sejarah yang kedua adalah menentukan metode penelitian sejarah. Nah, ini ada beberapa. Yang pertama ada heuristik atau pengumpulan data, merupakan langkah awal dalam penelitian sejarah untuk berburu dan mengumpulkan berbagai sumber data yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Misalnya, dengan melacak sumber sejarah tersebut, dengan meneliti berbagai dokumen, mengunjungi situs sejarah, mewawancarai para saksi sejarah. Yang kedua itu ada kritik sumber. Kritik sumber sejarah meliputi kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern di dalam penelitian ilmu sejarah umumnya menyangkut keaslian atau keautentikan bahan yang digunakan dalam pembuatan sumber sejarah, seperti prasasti, dokumen, dan naskah. Lalu kalau kritik intern itu merupakan penilaian keakuratan atau keautentikan terhadap materi sumber sejarah itu sendiri. Unsur dalam dokumen dianggap relevan apabila unsur tersebut paling dekat dengan apa yang telah terjadi sejauh dapat diketahui berdasarkan suatu penyelidikan kritis terhadap sumber-sumber terbaik yang ada. Lalu ada interpretasi atau penafsiran. Penafsiran fakta sejarah dan merangkai fakta tersebut hingga menjadi satu kesatuan yang harmonis dan masuk akal. Fakta yang ada ditafsirkan sehingga ditemukan struktur logisnya berdasarkan fakta yang ada, untuk menghindari suatu penafsiran yang semena-mena akibat pemikiran yang sempit. Nah, yang terakhir itu ada historiografi atau penulisan sejarah. Nah, proses penyusunan fakta-fakta sejarah dan berbagai sumber yang telah diseleksi dalam sebuah bentuk penulisan sejarah dengan cara seleksi, serialisasi atau urutan peristiwa, kronologi, urutan waktu, kausalitas, sebab akibat, dan imajinasi. Di sini ada contoh penelitian kualitatif dengan pendekatan studi sejarah. Itu ada sejarah Indonesia dari zaman Majapahit hingga sekarang. Lalu contoh yang lain itu misalnya kita ambil contoh penelusuran komunisme di Indonesia tahun 1945 hingga tahun 1965. Nah, rumusan masalahnya apakah komunisme yang ada di masyarakat Indonesia merupakan warisan penjajah atau kebudayaan asli? Langkah awal dalam penelitian ini, yang pertama itu kita berburu dan mengumpulkan berbagai sumber data yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Misalnya, melacak sumber sejarah komunis di Indonesia dengan meneliti berbagai dokumennya, lalu kita kunjungi situs sejarahnya, terus mewawancarai para saksi sejarah. Lalu yang tadi kan ada kritik. Nah, bagaimana kemampuan menilai sumber-sumber sejarah mengenai komunis di Indonesia yang telah dicari atau ditemukan. Nah, kritik sumber sejarah itu meliputi kritik ekstern dan kritik intern. Lalu ada interpretasi atau penafsiran. Nah, menafsirkan fakta mengenai komunis di Indonesia dan merangkai fakta tersebut hingga menjadi satu kesatuan yang harmonis dan masuk akal. Fakta yang ada ditafsirkan sehingga ditemukan struktur logisnya berdasarkan fakta yang ada. Kenapa? Untuk menghindari suatu penafsiran yang semena-mena akibat pemikiran yang sempit. Jadi, gak sembarangan. Lalu ada histografi atau penulisan sejarah. Nah, proses penyusunan fakta-fakta sejarah komunis di Indonesia dan berbagai sumber yang ada telah diseleksi dalam sebuah bentuk penulisan sejarah komunis di Indonesia. Perlu dipertimbangkan struktur dan gaya bahasa penulisannya. Serta harus menyadari dan berusaha agar orang lain dapat mengerti pokok-pokok pemikiran yang diajukan. Nah, metode pengumpulan data dalam penelitian sejarah adalah analisis dokumen dan wawancara dari sumber primer dan sekunder. Lalu analisis datanya cenderung melibatkan analisis yang logis, bukan analisis statistika. Kalaupun perlu statistika hanya sebatas statistik deskriptif.
Nah, dari semua itu pasti ada kesimpulannya. Kesimpulan dari penelitian, apakah komunisme yang ada di masyarakat Indonesia merupakan warisan penjajah atau kebudayaan asli? Misalnya, hasil dari kesimpulan metode penelitian tersebut adalah tidak benar bahwa komunisme merupakan budaya warisan penjajah yang menular pada bangsa kita. Ya, tidak benar. Oke, di sini saya Rita Savero akan menjelaskan tentang etnografi. Apa itu etnografi? Etnografi diambil dari dua suku kata. Yang pertama etno, yang diambil dari kata etnik. Etnik yang berasal arti katanya adalah suku dan bangsa. Sedangkan grafien itu berarti gambar. Jadi maksudnya adalah etnografi adalah tulisan atau gambar yang menjelaskan tentang suku dan bangsa. Dalam satu pendekatan penelitian mendeskripsikan dan menginterpretasi sistem budaya atau kelompok di sosial tertentu. Nah, di sini ada 3 prinsip metodologi penelitian etnografi. Yang pertama ada naturalisme, yang kedua ada pemahaman, yang ketiga ada penemuan. Yang pertama itu naturalisme, ini menggambarkan bahwa penelitian etnografi yang dijalankan bertujuan untuk menangkap suatu karakter yang muncul secara alami dan dapat melalui kontak langsung, bukan melalui menginterferensi atau rekayasa eksperimen. Sedangkan ada pemahaman yang menjadi landasan utama di sini adalah bahwa tindakan manusia yang berbeda dari perilaku objek fisik. Tindakan tersebut tidak hanya tanggapan stimulus, namun juga menginterferensi terhadap suatu stimulus. Untuk itu penelitian latar budaya yang lebih terkenal lebih baik daripada meneliti yang masih asing agar terhindar dari resiko kesalahpahaman budaya. Seperti itu. Yang ketiga ada penemuan penelitian etnografi merupakan penelitian yang didasari oleh penemuan yang dari sang peneliti yang merupakan bentuk otentik sebuah penelitian di mana suatu fenomena yang dikaji untuk hanya berdasarkan pada serangkai hipotensi yang mungkin bisa saja terjadi kegagalan namun menjadi nyata setelah dibutakannya oleh asumsi yang dibangun ke dalam hipotensi tersebut, seperti itu. Lanjut. Di sini kita akan menjelaskan ada karakter penelitian etnografi. Ada Caswell dalam bukunya Education, Reach, Planning, Education, and Evaluating Quantitative and Quantitative Reach. Yang pertama itu ada kultur time yang merupakan suatu budaya yang terimplementasikan atau tergambarkan pada suatu grup atau komunitas tertentu. Yang kedua itu ada kultur atau sharing group merupakan penelitian yang dapat dilaksanakan pada 2 orang atau lebih memiliki kesamaan sikap dan perilaku dalam bahasa. Yang kedua ada fieldwork dalam penelitian etnografi. Fieldwork bermakna tempat di mana penelitian dapat menggabungkan data pada setting tempat dan lokasi yang dapat dipelajari. Yang keempat ada description in ethnography, yaitu merupakan gambar terperinci dari objek yang dilakukan
penelitian. Sedangkan yang kelima ada corrects, merupakan setting tempat, situasi atau lingkungan yang melingkupi kelompok budaya yang dipelajari. Yang keenam ada receiver, refleksivity, yang merupakan mengacu pada sebuah kondisi di mana suatu penelitian dalam kondisi yang sadar dan terbuka dalam perannya sebagai peneliti yang mendengarkan pada timbul rasa saling mempercayai antara peneliti, objek yang ditelitikannya, seperti itu. Oke, sekian dari presentasi kelompok 4 dan dari kami, pasti banyak kurangnya, mohon dimaklumi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.